بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Bapak Ibu pengantar jenazah, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Hamidin. Hamidi, yang saya doakan mudah-mudahan kehadiran kita dapat mengurangi beban, mengurangi kesedihan keluarga yang sedang berduka. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga berkat kehadiran pelungguh semua memperoleh apa yang pernah Nabi kita janjikan. Idza hadartumul mayyita awil maridha taqulu khairan fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulu. Kalau menghadiri sebuah acara, sebuah majelis, sebuah pertemuan yang di situ terdapat orang sakit atau ada orang meninggal dunia, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, bersangka baiklah, berdoalah, mengucapkan doa-doa yang baik-baik, karena kita tidak sadar ada banyak sekali malaikat-malaikat yang hadir di tengah-tengah kita. Kerjaan mereka hanya mengamini apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan. Mudah-mudahan pelungguh semua, sebagaimana pelungguh telah memenuhi hajat keluarga, mudah-mudahan Allah memenuhi hajat pelungguh semua. Mudah-mudahan kita sekeluarga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Segera Allah angkat, mengakhiri wabah virus corona ini, sehingga kita dapat beraktivitas, beribadah secara normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Berkat bacaan selawat baik salam yang tidak lupa kita baca, kita perbanyak, kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan selawat itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, berkeluarga. Mudah-mudahan pahala selawat itu, mudah-mudahan pahala suratul ikhlas yang kita baca, berkat doa yang kita baca bersama, mudah-mudahan almarhum dilapangkan kuburnya, mudah-mudahan almarhum diampuni selaku dosa-dosanya, mudah-mudahan almarhum mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bushra artinya kabar gembira. Patut kita sujud syukur beribu-ribu kali atas nikmat kita kejarian sebagai umat Islam, umat Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur kejarian sebagai pengamal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa bulan yang lalu tiang menghadiri acara pemakaman, di mana tidak perlu tiang sebut tempatnya, di mana ketika pemakaman selesai, ketika hendak akan dibacakan talqin, ada pemuda yang pergi meninggalkan tempat. Yang bertanya, siapa orang ini? Katanya keturunan anak dari almarhum ini. Kok dia pergi, acara belum selesai? Ternyata terpengaruh dia sama ajaran Wahabi yang meyakini bahwa sia-sia kita tahlilkan, sia-sia kita zikirkan, sia-sia kita kumpul talqinkan. Dinara-burana, rugi, kasihan. Mudah-mudahan almarhum dan yang berhusnuzan bahwa menantunya orang baik, bahwa dia punya keturunan yang baik-baik. Kehadiran pelungguh, doa pelungguh, ya zikir yang kita baca bersama, talqin yang sudah dipimpin oleh Ustaz kita tadi menunjukkan kita adalah pengamal kuat.
Ahlus Sunnah wal Jamaah, tradisi yang mudah-mudahan tidak putus, mudah-mudahan kita dapat membentengi keluarga kita, anak-anak kita, supaya nanti ketika datang giliran kita meninggal dunia, kita juga dizikirkan, kita juga didoakan, dibacakan Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Almarhum, sebagaimana informasi singkat yang terima barusan, bahwa beliau dari Dasan Cermen, dari Cakra, atau pokoknya dari Lombok Barat. Sehingga saya atas nama keluarga ingin memintakan maaf. Mungkin kita di sini di Lombok Timur punya adat, punya kebiasaan, punya bahasa yang mungkin berbeda dengan adat, kebiasaan, bahasa yang ada di sana. Mungkin dalam pergaulan beliau sehari-hari dengan tetangga, keluarga, kerabat, masyarakat di sekitar, mungkin ada tutur kata beliau, ada tingkah laku beliau yang kurang berkenan di hati. Saya mintakan maaf, Mari kita sama-sama ikhlas memaafkan kesalahan beliau, baik yang tidak disengaja, begitu juga yang disengaja, supaya nanti kalau datang giliran kita meninggal, orang-orang juga yang di sekeliling kita ikhlas memaafkan kita. Bersyukur kita, alhamdulillah, kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu kifayah sudah dikifayah. Saya mohon maaf ini masalah karena tadi dalam perjalanan siang datang dari Pancor ada dam malah yang ganti ban di tengah jalan, itu bikin macet, terpaksa siang sholat zuhur di sini tidak dapat mensolatkan jenazah beliau. Tetapi untuk dimaklumi, ini ilmu penting yang saya sampaikan. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah kedung terlanjur dikuburkan, boleh kita sholat jenazahnya di kuburnya, di hadapannya, di sini boleh. Pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mencari seorang sahabat yang biasa dijumpai. Mana sahabatku ini? Oh, sudah meninggal. Mana jenazahnya? Sudah terlanjur, sudah dikuburkan tadi malam. Kenapa saya tidak dikasih tahu? Nah, karena acara mendadak, karena ini dan itu alasan. Tunjukkan saya di mana kuburnya. Diajak Rasulullah ke kubur almarhum sahabat Niki, kemudian disolatkan di situ, didoakan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita bahwa kita dijadikan sebagai pengamal Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita punya keyakinan berdasarkan sabda Rasulullah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat pernah mampir di suatu pemakaman, kuburan. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat berhenti dulu. Ada apa, penasaran para sahabat? Rasulullah diam termenung. Tiba-tiba Rasulullah bilang, tolong. Maklum waktu itu yang namanya keadaan di negeri, di Jazirah Arab, padang pasir, tidak seperti kita di sini kebun, sawah, hutan, tumbuh-tumbuhan banyak. Di sana padang pasir. Yang pernah berhaji saya yakin tahu bagaimana kondisi. Rasulullah minta, tolong sahabat-sahabatku, carikan saya pelepah daun kurma. Para sahabat tanpa berpikir panjang dicarikan. Dikira mau dijadikan sebagai alat tikar, tempat istirahat, tempat duduk. Ternyata ketika didatangkan daun ini, Bapak Ibu, dibelah jadi dua oleh Rasulullah. Dan hadis ini sahih, artinya betul kuat derajat hadis ini. Bisa diterima oleh semua kalangan, hatta dengan Wahabi pun menerima hadis ini. Kemudian setelah dibelah jadi dua, ditancapkan yang satu di kubur si A, yang satunya di kubur si B. Yuk, para sahabat penasaran, kok dikasih tanda? Ini dikasih tanda ya, wahai Allah. Bukan tanda, bukan sebagai tanda ini. Tapi untuk dimaklumi bahwa dua orang ini sedang disiksa sekarang dalam kubur. Itu kelebihan, kekeramatan, mukjizat Rasulullah bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Oh, dua orang ini saat ini sedang disiksa oleh Allah atas dosa. Apa dosanya? Ya, si A ini dosanya suka mengumpat, mengadu domba, menyebut kejelekan orang, menyebut-nyebut aib orang, sedang disiksa. Yang saat si B, apa salahnya? Apa dosanya? Oh, kalau si B ini
tidak memperhatikan kebersihan ketika mengkadak hajat. Artinya dia tidak berdehem, tidak berkrem, tidak kalau buang air kecil tidak betul-betul dia bersih, sehingga otomatis pakai celananya kotor, tidak suci, otomatis sembahyangnya juga tidak diterima. Nah, disiksa juga di dalam tubuh. Nah, apa hubungannya dengan daun yang ditancapkan, ditanamkan di kubur itu di tengah-tengah? Persis seperti bambu yang ditancapkan itu. Apa hubungannya? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, saya berharap selama daun ini masih basah, masih hidup, masih berzikir, masih bertasbih, bacaan tasbih, zikir yang dirasulkan oleh tumbuh-tumbuhan ini bisa membantu meringankan siksaan dua orang ini dalam kubur. Nah, apa pelajaran yang bisa kita peroleh Bapak Ibu sekalian apabila makhluk Allah siaran tumbuh-tumbuhan ini yang dalam Al-Quran disebutkan walakin la tafqahuna tasbihahu, selaku makhluk ini bertasbih, pohon bertasbih, batu bertasbih, semua makhluk bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihah, kita saja manusia yang tidak tahu bagaimana caranya bertasbih, apa yang dia baca, berzikir, zikirnya apa. Nah, selama tumbuh-tumbuhan ini bertasbih bisa meringankan siksaan orang dalam kubur, apalagi apabila zikir ini, apalagi apabila bacaan tahlil ini, bacaan yasin, bacaan selawat bersumber dari orang-orang, dari manusia-manusia, dari umat Islam, dari orang-orang yang soleh, dari para asatidz, para ustazah, dari anak-anak yatim, dari orang-orang yang baik. Tentu besar harapan kita apa yang Pelunggu hadiahkan dari awal sampai akhir, bahkan mungkin mulai nanti malam sampai hari yang ke-9, zikir yang kita hadiahkan untuk almarhum akan menjadi pemberat timbangan beliau, menjadi alasan beliau menagih syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di sini, Allah pertemukan kita kembali di surga, di bawah telapak kaki guru-guru kita tercinta, di bawah telapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan, memberikan keikhlasan kepada keluarga yang sedang berduka. Mudah-mudahan ikhlas merelakan kepergian almarhum. Almarhum hanya minimal 2 hal yang beliau harapkan. Pertama, dimaafkan kesalahannya supaya mulus perjalanannya di alam barzakh. Dan kedua yang beliau harapkan, kesaksian kita. Mudah-mudahan walaupun Pelunggu tidak kenal, tidak ada salahnya Pelunggu bersaksi bahwa beliau orang baik. Karena kita juga kalau meninggal nanti banyak yang akan hadir, banyak yang milu-miluan hadir, yang tidak kenal kita, tapi sangat besar nilainya, sangat besar pahalanya, sangat besar pengaruhnya orang yang bersaksi bahwa kita termasuk orang baik. Oleh karena itu sekali lagi harapan saya, mari kita sama-sama berhusnuzon, berbaik sangka, menyaksikan bahwa almarhum ini insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Mudah-mudahan beliau meninggalnya dalam keadaan baik, ya. Beliau ini orang bagus, ya. Ishadu lahu bil khair, ishadu ala annahu min ahlil khair. Wallahu khairus syahidin. Atas nama keluarga kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan diri hadir di tengah kesibukan Pelunggu masing-masing di bawah panasnya terik matahari ini. Mudah-mudahan menjadi penyebab Allah ridho sama kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah perkenankan semua hajat-hajat kita baik kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila almarhum punya hutang, silakan berhubungan sama keluarga yang masih hidup, yang terdekat seperti Mas Alan dan lain-lain. Dalam kesempatan ini Tiang umumkan bahwa tanggung jawab almarhum melunasi hutang itu ditiwalahkan, dioper alihkan kepada keluarga terdekat yang masih hidup, supaya almarhum
mulus perjalanannya, dan tradisi ini mudah-mudahan berlanjut sampai hari kiamat supaya kita juga ketika datang giliran kita nanti mulus perjalanan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang tua-tua yang hadir di sini kita doakan, ibu bapak kita sih masih hidup, papu balo kita yang mungkin hadir di sini masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, membimbing kita anak-anaknya, bangga menyaksikan kita anak-anaknya jadi orang baik, orang sukses, orang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata tingkah laku yang tidak berkenan di hati. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pelunggu. Semoga keluarga merasa ringan, merasa terobati atas kehadiran pelunggu ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian jemaah pengantar jenazah Rasulullah dengan doa-doanya kata-kata